Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi pemirsa TVNU Sumeneb yang berbahagia di kanal YouTube TVNU Sumeneb, kanal YouTube resmi PCNU Kabupaten Sumeneb. Kali ini ada beberapa hal yang semestinya kita ketahui tentang kesehatan hewan, di mana di Dusun Cecek, Desa Prenduan, Kecamatan Peragan, Kabupaten Sumeneb, kedatangan tamu dari Kepala Bidang Kesehatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumeneb, yakni Mbak Zulfa. Untuk bincang-bincang ini akan digelar pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, dengan tajuk Penanganan dan Pertolongan PMK, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan jelang Idul Adha. Baik, untuk menyingkat waktu, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kesudiannya telah berkunjung di tempat ini. Baik pemirsa TVNU, kali ini memang wabah PMK membuat panik masyarakat. Baik yang terjangkit pada kambing, sapi, yang notabene-nya Nahdien sudah mulai resah dengan wabah ini yang viral di beberapa media sosial. Bahkan ada parodinya, Sobat TV, TVNU, parodinya beragam-ragam sekali. Ya begitulah netizen yang ada di Indonesia. Nah, wabah ini datang menjelang Idul Adha ya, Pak. Kira-kira bisa dipaparkan kepada halayak, Mbak, apa sih PMK itu? PMK ini munculnya sebenarnya habis Lebaran, pas hari kedua Lebaran. Itu di Jawa Timur tuh yang melaporkan pertama itu Gresik. Gresik ya, Pak? Ya. Nah, itu PMK itu merupakan penyakit hewan yang cepat menular, menyerang hewan berkuku belah. Hewan berkuku belah itu sapi, kerbau, domba, kambing, rusa atau kijang, dan unta. Nah, itu tapi ini tidak perlu panik gitu, karena tingkat kesembuhannya itu bisa sampai dengan 95%. Jadi bisa disembuhkan PMK itu. Terus tapi yang rentan dengan kematian itu yang pedet, karena kalau induknya kena PMK terpapar, otomatis kan air susunya berkurang. Makanya sebaiknya kalau induknya terpapar PMK dan pedetnya masih menyusu, itu sebaiknya dikasih susu pengganti, kayak susu formula itu sebenarnya. Kira-kira pemicunya apa, Mbak? Ini penyebabnya virus. Virus untuk hewan. Virus hewan dan tidak menular ke manusia. Tahun lalu kita kenal dengan flu burung, flu babi dan semacamnya. Apakah virus ini datang dari luar negeri ataupun memang datang ada di Indonesia gitu, Pak? Virus ini di Indonesia sudah dinyatakan bebas PMK itu tahun 90, itu OIE ya, Organisasi Kesehatan Dunia, Kesehatan Hewan Dunia. Itu dinyatakan bebas tanpa vaksin pada saat itu. Lah sekarang muncul lagi, ada beberapa faktor, bisa adanya mungkin impor ilegal gitu, orang masukkan. Oh iya. Nah, karena di Kabupaten Sumeneb, terutama Nahdien ini notabene profesinya itu seorang peternak sapi, kambing. Kira-kira virus ini bisa menular kepada manusia, Mbak? Virus ini tidak menular kepada manusia, tapi manusia bisa sebagai penular kepada hewannya. Iya. Tanda-tandanya, Mbak, apa, Mbak? Tanda-tandanya itu yang terlihat jelas tuh kalau sudah muncul kayak luka di kaki, di celah-celah kaki itu. Terus sama di sepatunya itu kokot ya. Iya. Itu biasanya ada lukanya juga, lesi-lesi lepuh gitu. Terus di mulut mungkin? Mulut ya, ada kayak sariawan di sini. Oh, iya. Lidah mungkin, Pak? Ya, di lidah, di gusi sama. Dan kalau sudah seperti itu, sebaiknya untuk yang luka-luka di luar tuh bisa disemprot pakai cuka untuk mempercepat kesembuhan.
Termasuk karena di Nahdien ada sebagian kiai yang apa Ki? Kalau bahasa Maduranya ngobu memelihara kuda, karena ada sebagian ulama di Sumeneb ada yang memelihara kuda bahkan kakinya diberi sepatu. Itu kalau kuda itu tidak berkuku belah, jadi yang yang nggak rentan itu kuda itu aman masih. Oh aman, iya. Karena kan kuku nggak ada belahannya kan di kakinya itu. Oh iya, ada belahan gitu. Iya. Kalau sapi kan berbelah. Betul. Baik, Mbak. Ini saya dapat informasi di beberapa, bahkan di situs resminya PBNU sudah menegaskan pemirsa, ada 18 provinsi dan 187 kabupaten, khususnya di Jawa Timur ini ya, Mbak. Apakah virus ini menular atau sampai di Kabupaten Sumeneb, Mbak? Virus ini sudah ada di Kabupaten Sumeneb. Sudah nyampe di Kabupaten Sumeneb itu sudah tertular dengan PMK, masuk status tertular. Itu per tanggal kami pertama menemukan kasus itu di Desa Sodere, Dusun Sereh, Kecamatan Pasongsongan, pada tanggal 18 Mei. Tanggal 20 kami mengirimkan sampel ke Surabaya, ke laboratorium yang kompeten untuk menguji ini. Tanggal 24 sampelnya keluar, hasil labnya keluar, dinyatakan positif. Jadi mulai tanggal 24 Sumeneb itu sudah mulai tertular, dinyatakan tertular. Nah ini Mbak pemirsa, bahkan Nahdien di Kabupaten Sumeneb ini sering bertanya-tanya kepada kami, pertolongan dan penanganan pertama bagaimana Mbak untuk menyikapi virus seperti ini, Mbak? Untuk saat ini kami mengharap kepada peternak untuk pertolongan pertama langsung diberi jamu tradisional dulu sambil menunggu petugas kami mendatangi. Jamu tradisional ya, dari kunyit, temulawak, gula merah sama daun gerager ya, tahu daun gerager yang kayak seperti kelor itu. Kelor, oh, ya. Kelor ya. Ya, itu dicampur, diperas, airnya diambil, dicampur sama gula merah, diminumkan. Itu terbukti sangat membantu dalam proses kesembuhan. Kesembuhan itu berapa kali tuh, Mbak, minumnya, Mbak? 2 kali sehari minimal. Liternya? Ukuran liternya? Biasanya 1 gelas atau ya tergantung ukuran sapinya. Kalau sapinya agak besar ya ditambahin. Karena yang kami tahu itu, Mbak, para peternak biasanya kalau ya makan ya kata orang Madura itu, Mbak, minumnya sapi itu wow. Oh enggak, jangan sebanyak itu. Ini kan jamu ya. Oh jamu ya. Jadi seperti botol sirup-sirup yang ada di toko-toko itu ya, Pak? Enggak, sebotol 500 mili. 500 mili ya? Oke. Untuk pertolongan medis mungkin, Pak? Ke petugas kami yang ada di lapangan. Kan kami ada petugas yang tersebar di kecamatan. Itu petugas paramedis yang sudah kompeten di bidang kesehatan hewan, sudah melalui uji kompetensi juga teman-teman itu, dan sudah ber SIPP, sudah mempunyai surat izin praktek paramedis. Iya. Untuk penanganan medisnya itu berbentuk apa untuk yang ditangani? Diinjeksi di bagian mananya, Pak? Kalau manusia kan yang jelas di sininya, di area sini. Kalau hewan di mana, Pak? Ya kan itu aplikasinya intramuskuler gitu ya, di daging. Jadi di tempat-tempat yang banyak dagingnya. Termasuk di apa ya, bahasa punuk gitu. Iya. Nah, ini, Pak. Apakah berpengaruh pada manusia jika daging hewan yang sudah terjangkit PMK berpengaruh kepada kesehatan manusia? Karena saat ini sudah mulai mau menjelang Idul Adha, bahkan banyak yang menjual hewan-hewan kurban, Pak. Apakah berpengaruh gitu enggak ketika dikonsumsi daging PMK tersebut? Hewan dengan sakit PMK apabila disembelih dagingnya aman untuk dikonsumsi. Iya. Aman. Tapi waktu penyembelihan tuh sebaiknya di bawah pengawasan, karena khawatir dari darah itu kan juga bisa menularkan ke ternak lain di sekitar. Yang dikhawatirkan tuh menularkan ke ternak lain, bukan ke manusia. Dan orang yang sudah melakukan proses penyembelihan itu sebaiknya cuci tangan pakai sabun untuk menghilangkan, mematikan virusnya, mandi yang bersih. Nah, karena sekarang ini viral, Mbak, adakah
kesigapan dari pemerintah khususnya untuk menangani kasus wabah ini di beberapa kecamatan yang menurut panjenengan sudah dipaparkan barusan? Penanganannya atau tindakan khususnya dari pemerintah? Kami dari pemerintah sudah berupaya untuk memberikan pengobatan semaksimal mungkin, secepat mungkin merespon setiap laporan sapi yang sakit. Jadi semua sudah ditindaklanjuti karena memang keterbatasan obat yang ada saat ini dari pemerintah masih proses pengajuan BTT. Iya. Sehingga nanti semua bisa dapat terjangkau semuanya ya. Terus untuk vaksinasi kami masih menunggu proses pengiriman vaksin karena yang pengadaan itu dari pusat, vaksinnya masih impor. Mungkin kami menunggu giliran untuk melakukan itu. Dan juga perlu disosialisasikan ke masyarakat, setiap sapi yang divaksin itu harus dianting. Dan mungkin nanti kalau menjual sapi, kalau tidak ada antingnya mungkin orang nggak akan beli. Karena kalau tidak ada anting berarti tidak divaksin. Iya. Kalau sudah divaksin kan sudah aman. Aman. Untuk menghubungi pemerintah bagaimana, Mbak? Khususnya di Dinas call center Peternakan. 112. Atau mungkin nomor petugas kami sudah banyak disebar di grup-grup peternak gitu. Sudah banyak tersebar. Mungkin nanti saya kirimi ke jenengan. Atau langsung diinformasikan saja ke halayak, Mbak. Ada nomornya, 30 nomor call center pusatnya saja, Pak. 112. 112. Baik. Mungkin terakhir ini, Mbak, sebagai closing statement kepada halayak dan Nahdien, khususnya peternak, berikan imbauan kepada mereka agar masyarakat khususnya yang ada di pedesaan ini tidak panik. Ya. PMK ini tidak menular pada manusia, tapi manusia bisa menularkan pada hewannya. Jadi kami berharap orang peternak itu selalu menjaga kebersihan kandangnya, menyemprot kandangnya, misalnya nggak punya desinfektan bisa pakai Biclean atau bisa pakai deterjen disemprot. Kandang yang bersih, setiap kali mau masuk kandang sekarang tuh harus mandi, harus pakai sabun, membersihkan semuanya pakai sabun baru datang ke sapinya. Dan kalau bisa menunda dulu untuk melakukan penjualan sapi di pasar. Menunda. Ya, menunda sampai kondisi aman, jadi tidak ada kekhawatiran untuk menularkan ke hewan, karena memang yang kasus yang kami hadapi di lapangan, setiap kami ke lapangan ada di satu titik sakit, kami mesti bertanya, Pak, ini ada sapi baru? Nggak ada. Sampean ke pasar? Iya. Lah itu yang penularannya dari manusia ke hewan. Tapi kalau dari hewan ke manusia tidak ada dan dagingnya aman untuk dikonsumsi. Ya. Nah, terakhir ini, Mbak, mungkin beri tips kepada para peternak yang ada di pedesaan cara merawat sapi dan menjaga kebersihan kandang serta makanan yang paling, ya kami katakan seperti manusia 4 sehat 5 sempurna gitu, Pak. Saya kurang tahu juga, Pak. Bisa diberikan imbauan atau tip kepada pemirsa, Pak, di Facebook Sumeneb. Untuk pakan, berikan kualitas yang bagus. Pakan rumput yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Bisa ditambahkan pepaya, misalnya ada pepaya yang gampang, yang murah, bisa dikasihkan ke sapinya, ke ternaknya. Sekarang agak ngalah orangnya, ngalah ke sapi. Terus kandang itu selalu dibersihkan, dilakukan kebersihan kandangnya dijaga, bisa dikasih kapur bawahnya untuk kapur di kandangnya setiap hari, mungkin habis dibersihkan dikasih kapur. Terus habis itu di dinding-dindingnya tuh bisa disemprot pakai, nggak usah yang susah-susah beli desinfektan. Sementara bisa pakai sabun deterjen disemprotkan, nggak apa-apa, sama saja. Dan pokoknya intinya kalau virus itu kan pada dasarnya virus tuh nggak ada obatnya. Yang diobati itu cuma gejalanya. Gejala. Ya, gejala yang muncul itu yang diobati. Jadi kalau virus tuh daya tahan tubuh sapinya tuh dijaga dengan pemberian makanan yang lebih bermutu dari sebelum-sebelumnya, dan kebersihan, terutama kebersihan memang yang paling berperan tuh di kebersihan, di biosecurity-nya. Dan itu sudah diterapkan ada peternakan di Lenteng itu menerapkan itu, alhamdulillah. Sekarang kemarin masih ratusan ternaknya, sekarang sudah banyak dikirim.
sekarang ada sekitar 50 ekor tuh sehat semua, nggak ada yang kena. Jadi pemirsa TVNU Sumeneb yang berbahagia, ini imbauan terakhir dari Mbak Zulfa. Hal terpenting untuk mencegah dan menangani wabah ini, khususnya wabah PMK, yang pertama itu adalah membersihkan kandang ya, membersihkan kandang minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari, terus memberikan kapur di lantainya, setelah membersihkan kotorannya gitu ya, Pak. Setelah membersihkan kotorannya. Terus Disemprot menyemprot dinding-dinding kandang dengan deterjen. Kalau bisa pakai Baik Clean juga. Baik Clean, ya. Hal terpenting pemirsa TVNU adalah memberikan pakan yang lebih bermutu lagi. Baik, terima kasih Pak sama-sama atas kunjungannya ke tempat ini. Baik pemirsa TVNU yang berbahagia, kami Firdaus undur diri dari podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Kami ucapkan lagi beribu-ribu terima kasih kepada Dinas Peternakan di Kabupaten Sumeneb yang sudah hadir pada tempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.